Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad sholatan tunjina biha min jamin ahwali wa al-ahfad wa taqadirna biha min jamin hajat wa tutahhiruna biha min jamin syai'at wa tarfa'una biha innaka ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamin khairat fi hayati wa badana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat saudaraku dimanapun berada yang saya muliakan, semoga Allah selalu mencurahkan rahmat, barokah, hidayah dan petunjuknya untuk kita bersama. Hanya dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam diri kita sulit untuk ditundukkan kecuali dengan zikrullah. Insya Allah keberkahan dan manisnya nikmat iman dapat merasuki ke dalam hati sanubari kita. Baik, kita sampaikan ada sebuah pesan yang kita kutip dari catatan-catatan yang bisa kita jadikan pedoman dalam kehidupan. Ada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu pesannya berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berwasiat kepada bertakwalah kepada Allah, karena takwa itu adalah pokoknya segala urusan. Dalam artian, dan kita jabarkan lebih dalam lagi, bacalah Al-Quran itu sebagai kitab suci kita umat Islam, dan zikirlah karena namamu akan disebut di dalam di langit dan menyebabkan nur terpancar bagimu di bumi. Mari saudara-saudaraku, walaupun tidak banyak, walaupun satu ayat, walaupun kita satu ayat kita baca, walaupun kita satu ayat kita amalkan, walaupun kita satu ayat yang kita pahami, Al-Fatihah misal, itu arti dan makna terkandung di dalam satu kitab suci Al-Quran. Kemudian perbanyaklah diam kecuali bicara kebaikan-kebaikan, karena akan melindungimu dari gangguan syaitan dan memudahkan mengamalkan agama. Jangan terlalu banyak tertawa, karena tertawa itu juga tidak bagus. Kenapa demikian? Banyak ketawa menyebabkan hati kita jadi mati, saudaraku. Dan pudarnya nur di wajah juga ada. Terlalu banyak ketawa dan mentertawakan hal-hal yang berupa aib, itu akan memudarkan nur cahaya di wajah kita, saudaraku. Kemudian teruslah bersujud, sebab itu kebanggaan umat. Cintalah umat atau cintalah orang-orang, cintalah fakir miskin, dan perbanyaklah duduk dengan mereka. Dengan sendirinya kita juga akan merasa, akan mendapatkan hidayah petunjuk bersama mereka. Lihatlah orang-orang yang derajatnya lebih rendah dari kita, dan janganlah sering lihat derajat orang lebih tinggi daripada kita. Kalau itu kita lakukan, lihat derajat orang yang paling rendah, ada rasa tawadu, ada rasa syukur. Tapi kalau kita lihat derajat orang lebih tinggi, maka kita terpancing untuk tulul amal wasakaratul maut, jatuhnya kita ke jurang tersebut, karena membuat diri kita tidak mensyukuri nikmat Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita sambung hubungan silaturahim dengan saudara-saudara kita, saudara seiman, seakidah, saudara sebangsa, saudara sesuku dan sebagainya, tanpa memandang ras dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Karena kita adalah diciptakan berbeda-beda, karena perbedaan itu juga termasuk rahmat dari Sang Pencipta. Kemudian kita sambung tali persaudaraan
tali persaudaraan, tali silaturahim, dan kita tingkatkan di situ persaudaraan bersatunya 5 jari. Kalau satu jari melakukan suatu aktivitas, mustahil akan terlaksana dengan baik aktivitas tersebut. Tapi bersatunya kita 5 jari, apapun mendapati rahmat yang sama dalam fungsi dan kedudukannya. Jempol jari, fungsi untuk apa? Telunjuk, jari tengah, jari kelingking, dan lain sebagainya. Bersatu dia, berat bisa dipikul, ringan bisa dijinjing. Hadirin saudara-saudaraku yang saya hormati, dan jangan sekali-kali memutus silaturahim. Obat untuk awet muda, obat untuk salah satu resep untuk memperpanjang usia adalah mari duduk dengan mereka fakir miskin, dekat dengan mereka termasuk anak yatim, terlantar, dan kita perkokoh ukhuwah Islamiyah sesama Islam, wataniyah, syariah. Dan jangan kita mudah dengan emosi, dengan sesuatu hal yang tidak ada manfaatnya besar, mudah kita memutuskan tali silaturahim. Hubungan terputus dengan orang tua, ada hubungan kita putuskan dengan keluarga, dengan saudara, dengan tetangga, dan lain sebagainya. Mari kita zikrullah untuk mencapai ketenangan batiniah kita, ketenangan pikiran kita, ketenangan dalam hati kita. Insya Allah semua penyakit rohani kita bisa hilang. Kaum muslimin, saudara-saudaraku, jangan hiraukan caci makian, hinaan, rasa direndahkan orang, dan jangan dibalas hal yang sama, karena itu bagian dari cara mensucikan kalbu kita. Bila mana kebencian kita balas dengan kebencian, sakit hati kita balas dengan sakit hati, cubit dengan cubit, tampar dengan tampar, pukul dengan pukul, itu tidak akan menyelesaikan sesuatu hal. Maka kembalikanlah kepada yang menciptakan itu. Siapa mereka? Siapa dia? Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Jalil. Nah, semakin kita mendekatkan diri kita dengan zikrullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketenangan akan kita dapati, kesuksesan insya Allah akan diraih. Kenapa demikian? Kita berpersangka baik dan bukakan hati, mudahkan untuk memberi dan memaafkan. Dan yang paling mulia lagi adalah mendoakan atas orang yang menghina kita, atau orang mencaci maki kita, atau orang merendahkan kita, atau orang menghina kita, dan lain sebagainya. Doakan mereka, maafkanlah mereka. Itu yang paling mulia, dan Allah ridho akan orang-orang tersebut. Dan kuncinya adalah jadikanlah sholat dan sabar itu penolong kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.